Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas IF 20C akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Sistem Basis Data dengan anggota yang pertama Siti Sofiatul Mubarakah 20 SA 1146, Rizal Ardiansah 20 SA 1003, Muhammad Nur Khalid 20 SA 1208, Ahmad Bahar 20 SA 1071, Hanif Aji Prasetyo 20 SA 1121. Untuk poin pertama yaitu ERD dari database hotel akan dipresentasikan oleh Hanif Aji Prasetyo. Untuk waktunya dipersilahkan. Ya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan ERD dari database hotel seperti di gambar berikut. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai tabel untuk membuat ERD database hotel. Berikut beberapa tabel dan atributnya yang akan dibuat menjadi database. Yang pertama yaitu tabel pegawai dengan atribut ID pegawai sebagai primary key, nama pegawai, umur, jabatan, alamat, dan gender. Tabel kedua yaitu ada tamu dengan atribut ID tamu sebagai primary key, no transaksi, alamat tamu, nama tamu, no HP, check in dan check out. Tabel yang ketiga yaitu kamar dengan atribut kode kamar, no transaksi, nama kamar, tipe kamar, dan tarif kamar. Tabel yang selanjutnya yaitu data hotel dengan ID pegawai sebagai primary key, lalu ada nama kamar, kode kamar, dan jumlah kamar. Dan tabel yang selanjutnya yaitu gaji pegawai dengan atribut ID pegawai sebagai primary key, nama pegawai, dan gaji pegawai. Selanjutnya relasi atau hubungan antara satu tabel dengan yang lainnya, yaitu tabel pegawai ke tabel tamu memiliki relasi yaitu many to many. Lalu tabel tamu ke tabel kamar memiliki relasi many to many. Lalu data hotel ke tabel kamar memiliki relasi one to many. Tabel data hotel ke tabel gaji pegawai memiliki relasi one to many. Lalu tabel pegawai ke tabel gaji pegawai memiliki relasi one to one. Berikut adalah presentasi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk poin yang kedua yaitu DDL dari database hotel akan dipresentasikan oleh Rizal Ardiansah. Untuk waktunya dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan DDL atau singkatan dari Data Definition Language, yang artinya yaitu bahasa yang mampu mendefinisikan data, salah satunya yaitu membuat data. Langsung saja saya akan membuat tabel pegawai dan sintaks create spasi tabel spasi pegawai kurung buka, di bawahnya ID atribut ID pegawai spasi tipe data varchar dalam kurung 7 spasi not null spasi primary key. Di sini ID pegawainya menjadi primary key, maksudnya dalam kurung 7 ini adalah data ID pegawainya yaitu tidak boleh lebih dari 7. Selanjutnya yaitu check kurung buka is numeric kurung buka left kurung buka ID pegawai, 1 kurung tutup sama dengan 1 kurung tutup spasi n spasi kurung buka len kurung buka ID pegawai kurung tutup lebih dari sama dengan 5 kurung tutup koma.
Maksudnya di sini yaitu cek untuk menegaskan bahwa isnumeriknya ID pegawainya yaitu boleh huruf dan boleh angka. Left. Nah, terus ini 1, yaitu perawalan dari angka 1 sama dengan 1, yaitu kelipatan dengan kelipatan 1. Dan panjangnya ID pegawai itu lebih dari sama dengan 5. Yang selanjutnya yaitu atribut nama pegawai spasi tipe data varchar dalam kurung 25 spasi not 0, umur spasi integer spasi not 0, jabatan spasi varchar dalam kurung 25 spasi not 0, alamat spasi varchar dalam kurung 25 spasi not 0, gender spasi char dalam kurung 1 spasi not 0 spasi cek spasi kurung buka gender spasi in spasi kurung buka petik L petik petik P petik kurung tutup di bawahnya yaitu strip kurung buka L kurung tutup spasi laki-laki spasi dalam kurung P spasi perempuan. Yang dimaksud gender yang dimaksud di sini adalah kenapa caranya 1, yaitu karena nanti ditulisnya hanya L dan P untuk perwakilan dari laki-laki atau perempuan, lalu di bawahnya kurung tutup. Setelah sudah, kita blok sampai kurung tutup tadi, lalu kita execute. Kalau sudah berhasil, selanjutnya yaitu tabel tamu dengan sintaks create spasi tabel spasi tamu kurung buka, di bawahnya yaitu atribut no transaksi spasi in integer spasi not 0 spasi primary key identity dalam kurung 1,1, identity ini maksudnya yaitu perawalan huruf perawalan angka 1 dengan kelipatan 1. Yang selanjutnya yaitu ID tamu spasi tipe data varchar dalam kurung 10 not 0 cek kurung buka isnumerik kurung buka left kurung buka ID tamu, 1, kurung tutup sama dengan 1 dalam kurung spasi N spasi kurung buka len kurung buka ID tamu kurung tutup lebih dari sama dengan 4 kurung tutup koma. Di sini dijelaskan bahwa cek itu untuk menegaskan ID tamu isnumerik boleh angka boleh huruf dengan perawalan huruf angka 1 dengan kelipatan 1 dan lainnya yaitu lebih dari sama dengan 4. Selanjutnya yaitu atribut nama tamu spasi tipe data varchar dalam kurung 25 spasi not 0, selanjutnya atribut alamat tamu spasi tipe data varchar dalam kurung 15 spasi not 0, atribut no HP spasi tipe data varchar dalam kurung 15 spasi not 0, atribut check in spasi tipe data varchar dalam kurung 5 spasi not 0, check out spasi tipe data varchar dalam kurung 5 not 0, dan di bawahnya diakhiri dengan kurung tutup. Kalau sudah, blok semuanya sampai kurung tutup dan execute. Jika sudah berhasil, yang selanjutnya yaitu tabel data hotel dengan sintaks create spasi tabel spasi data underscore hotel kurung buka atribut nama kamar spasi varchar tipe data varchar dalam kurung 15 spasi not 0
spasi primary key, koma. Di sini nama kamarnya menjadi primary key. Kode kamar spasi tipe data varchar dalam kurung 10 not 0 cek kurung buka is numeric kurung buka left kurung buka kode kamar koma 1 kurung tutup sama dengan 1 dalam kurung spasi n spasi len kurung buka kode kamar kurung tutup bidari sama dengan 4 kurung tutup koma. Ya di sini dijelaskan juga cek untuk menegaskan kode kamarnya, yaitu boleh huruf boleh angka dengan berawalan angka 1, kelipatan 1 dan lebih dari sama dengan 4. Hasilnya yaitu ID pegawai spasi tipe data varchar dalam kurung 7 not 0 references spasi pegawai dalam kurung ID pegawai on update cascade on delete cascade. Ya, di sini ID pegawainya yaitu menjadi foreign key dari tabel pegawai on update on cascade, on delete on cascade, maksudnya jika di primary key datanya berubah, maka di foreign key datanya juga bisa ikutan berubah. Yang selanjutnya yaitu atribut jumlah kamar spasi in integer spasi not 0, dalam kurung. Jika sudah, kita blok lagi, diblok lagi dan execute. Jika sudah berhasil, tabel selanjutnya yaitu tabel kamar dengan sintaks create spasi tabel spasi kamar kurung buka no transaksi spasi in spasi not 0 references spasi tamu dalam kurung no transaksi on update cascade on delete cascade, koma. Di sini no transaksinya menjadi foreign key dari tabel tamu jika di primary key-nya datanya berubah, maka di foreign key-nya di terminal transaksinya juga bisa ikutan berubah. Hasilnya yaitu atribut kode kamar spasi varchar dalam kurung 10 spasi not 0, nama kamar spasi tipe data varchar dalam kurung 15 not 0 references data underscore hotel dalam kurung nama kamar on update cascade on delete cascade. Di sini nama kamarnya juga menjadi foreign key dari data hotel. Jika data di primary key-nya yaitu data underscore hotelnya berubah, maka di foreign key-nya bisa ikutan berubah. Atribut selanjutnya yaitu tipe kamar spasi varchar dalam kurung 10 spasi not 0, atribut tarif kamar spasi tipe data varchar dalam kurung 15, spasi not 0, kurung tutup. Jika sudah, diblok lagi, lalu execute. Jika sudah berhasil, yaitu tabel selanjutnya tabel gaji pegawai dengan sintaks create spasi tabel spasi gaji underscore pegawai kurung buka ID atribut ID pegawai spasi tipe data varchar dalam kurung 7 spasi not 0 references spasi pegawai dalam kurung ID pegawai on update cascade on delete cascade, ya ID pegawai di sini menjadi foreign key juga di tabel pegawai. Jika di primary key pegawai itu berubah, maka di foreign key ID pegawai ini berubah, bisa ikutan berubah. Atribut selanjutnya yaitu nama pegawai spasi tipe data varchar
dalam kurung 25 spasi not 0, atribut gaji pegawai spasi varchar dalam kurung 15 spasi not 0, diakhiri dengan kurung tutup. Jika sudah, diblok dan dieksekut. Ya, mungkin itu penjelasan tentang DTL membuat tabel dari database hotel. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Untuk poin ketiga, yaitu DML dari database hotel, akan dipresentasikan oleh Muhammad Nurhalik. Untuk waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan DML atau data manipulasi language dari database kelompok kami. DML atau data manipulasi language yaitu bahasa yang berhubungan dengan proses manipulasi data pada tabel. Poin dari DML tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu insert, update, delete, dan untuk perintah tambahan salah. Fungsi dari beberapa perintah DML yaitu insert untuk menambahkan data dari tabel, update untuk mengubah data dari tabel, delete untuk menghapus data dari tabel, dan terakhir salah untuk menampilkan tabel. Saya akan memberikan contohnya. Yang pertama, insert itu dengan tulisan perintah insert itu, lalu pilih tabel yang akan ditambahkan datanya, values, buka kurung, tambahkan datanya sesuai dengan detail tabel yang bersangkutan, dan jangan lupa tutup kurung. Contohnya, perintah insert itu pegawai, values, buka kurung 1 IP 001 36, manager, 20, P. Untuk menampilkan sebelumnya execute dulu. Untuk menampilkan tabelnya itu dengan perintah select down from tabel pegawai lalu execute, yang artinya saya menambahkan data ke tabel pegawai dengan isi data yaitu 1 IP 001 sebagai kolom ID pegawai, Ika sebagai nama pegawai, manager sebagai jabatan pegawai, Dukuwalu sebagai alamat pegawai, perempuan atau P sebagai jenis kelamin atau gender. Selanjutnya yang kedua, kita insert itu tamu values 1T666, Bambang, Tanjung, 0844265754505, 09.00,0700, lalu execute. Untuk menampilkan tabelnya yaitu dengan perintah select down from tabel tamu lalu execute, yang artinya saya menambahkan data ke tabel tamu dengan isi datanya yaitu sebagai C666 sebagai ID tamu, Bambang sebagai nama tamu, Tanjung sebagai alamat tamu, 08426 sebagai nomor HP tamu, 09.00 sebagai waktu check-in tamu, 07.00 sebagai waktu check-out tamu. Selanjutnya yang ketiga, insert itu data hotel. Jangan lupa tidak dipakai spasi, harus diganti underscore. Insert itu data hotel values anggrek 1KK1 50 1P002 50 lalu execute.
Untuk menampilkan tabelnya yaitu dengan perintah select from tabel data hotel lalu execute, yang artinya saya menambahkan data ke tabel data hotel dan isi datanya yaitu anggrek sebagai nama kamar, 1 kakak 1 50 sebagai kode kamar, 1 P002 sebagai ID pegawai, 50 sebagai jumlah kamar. Contoh misalnya perintah insert into kamar values buka kurung 1,1 kakak 107, mawar, deluxe, 50.000 rupiah tutup kurung lalu execute. Untuk menampilkan tabelnya yaitu dengan perintah select bintang from tabel data hotel lalu execute, yang artinya saya menambahkan data ke tabel kamar dengan isi datanya 1 sebagai nomor transaksi, 1 kakak 107 sebagai kode kamar, mawar sebagai nama kamar, deluxe sebagai tipe kamar, 250.000 rupiah sebagai tarif kamar. Selanjutnya yang terakhir insert into gaji pegawai values 2 1 P001, 3,18 juta rupiah tutup kurung untuk lalu execute. Untuk menampilkan tabelnya itu dengan perintah select bintang from gaji pegawai lalu execute, yang artinya saya menambahkan data ke tabel gaji pegawai dengan datanya 1 IP001 sebagai gaji pegawai, IKA sebagai nama pegawai, dan 18 juta rupiah sebagai gaji pegawai. Lalu poin kedua dari DAL yaitu perintah update dengan tulisan update tabel pegawai set umur 21 where ID pegawai sama dengan 1 P006 lalu execute. Itu contoh dari perintah update, yang artinya data tabel pegawai yaitu merubah huruf D21 berada di kolom ID petugas 1 IP006 atau merubah huruf pegawai di 1 IP006. Yang poin terakhir perintah delete dengan tulisan delete tabel pegawai where ID pegawai sama dengan 1 IP006 lalu execute, yang artinya perintah tersebut akan menghapus data pegawai yang berada di kolom ID pegawai 1 IP006. Berikut adalah penjelasan HTML saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin keempat, yaitu agregat dari database hotel akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Dalam mengembalikan nilai suatu data, maka diperlukan beberapa perhitungan secara query yang dinyatakan oleh fungsi agregat dalam bentuk perintah SQL. Di antaranya sebagai berikut. 1. Count. Perintah count digunakan untuk menghitung jumlah data dalam sebuah tabel. Berikut contoh perintah count untuk menghitung jumlah pegawai dengan penulisan select count asterisk kurung siku buka jumlah pegawai kurung siku tutup from pegawai, terus di execute. Outputnya yaitu jumlah pegawai pada tabel pegawai ada 5. 2. Max.
Perintah max digunakan untuk mencari data yang paling besar atau yang tertua. Berikut contoh perintah max untuk menampilkan umur yang tertua dengan penulisan select max kurung buka umur kurung tutup kurung siku buka jumlah pegawai kurung siku tutup from pegawai, terus di-execute. Outputnya yaitu umur yang tertua pada tabel pegawai adalah 36. 3. Min. Perintah min digunakan untuk mencari data yang paling kecil atau yang paling muda. Berikut contoh perintah min untuk menampilkan umur yang paling muda dengan penulisan select min kurung buka umur kurung tutup kurung siku buka jumlah pegawai kurung siku tutup from pegawai, terus di-execute. Outputnya yaitu umur yang paling muda pada tabel pegawai adalah 21. Berikut adalah penjelasan poin agregat. Untuk poin 5, yaitu join dari database hotel. Di sini kita select no transaksi, ID tamu, nama tamu, alamat tamu, no HP check-in, check-out, ID pegawai, nama pegawai, umur, jabatan, alamat, gender, from tamu, pegawai. Terus di-execute. Outputnya akan seperti pada gambar berikut. Untuk poin ke-6, yaitu Stored Procedure and Function dari database hotel, akan dipresentasikan oleh Hanif Aji Prasetyo. Untuk waktunya dipersilahkan. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 6 prosedur, di mana prosedur itu sendiri itu adalah kumpulan perintah yang ada di SQL yang dikompil dan bisa diakses secara langsung, dan salah satu fungsinya yaitu pemeliharaan data. Di sini saya akan mencontohkan sintaks dalam membuat prosedur, yaitu yang pertama kita ketikkan create spasi prosedur spasi sp underscore insert pegawai. Di bawahnya yaitu tulis add id pegawai spasi tipe data varchar dalam kurung 7, add nama pegawai spasi tipe data varchar dalam kurung 25, add umur spasi in, add jabatan spasi tipe data varchar dalam kurung 25, add alamat spasi tipe data varchar dalam kurung 25, add gender spasi tipe data char dalam kurung 1, lalu di bawahnya as, di bawahnya begin, di bawahnya lagi yaitu insert into spasi pegawai dalam kurung ID pegawai, spasi nama pegawai, spasi umur, jabatan, spasi alamat, spasi gender dalam kurung values, spasi dalam kurung add ID pegawai, add nama pegawai, add umur, add jabatan, add alamat, add gender dalam kurung titik koma, lalu di bawahnya n titik koma. Insert into di sini yaitu menjelaskan tabel pegawai, yaitu yang berisi atribut ID pegawai, nama pegawai, umur, jabatan, alamat, gender dengan values. Prosedurnya yaitu add ID pegawai, add nama pegawai, add umur, add jabatan, add alamat, add gender. Lalu kalau sudah di blok, lalu kita execute. Jika sudah berhasil, selanjutnya adalah ini merupakan
insertannya, datanya dengan sintaks exec spasi sp underscore insert pegawai spasi petik 1p 014 petik koma petik DYO petik koma petik 24 petik koma petik UB petik koma petik Tegal petik koma petik L petik. Di sini saya memasukkan 3 yang selanjutnya yaitu exec sp underscore insert pegawai spasi petik 1p 015 petik koma petik mega petik koma petik 26 petik koma petik resepsionis petik koma petik Purbalingga petik koma petik P petik X. Yang terakhir yaitu exec spasi sp underscore pegawai spasi petik 1p 016 petik spasi petik rb petik koma petik 27 petik koma petik upaya petik koma petik Batu Raden petik koma petik L petik. Lalu jika sudah semuanya di blok lalu di execute. Jika sudah semuanya selanjutnya yaitu untuk menampilkan apakah data yang di execute tadi sudah berhasil atau belum. Untuk menampilkannya yaitu klik create spasi prosedur spasi sp underscore tampil pegawai. Ya, saya akan menampilkan data yang sudah di execute tadi. Di bawahnya, lalu di bawahnya as, bawahnya bikin select spasi bintang spasi from pegawai order by spasi ID pegawai titik koma n titik koma. Lalu kita coba execute. Jika sudah, ini merupakan, lalu selanjutnya ini adalah untuk menampilkannya exec spasi sp underscore tampil pegawai. Ya, ini outputnya, data yang ditambahkan 3 tadi sudah berhasil di input atau berhasil ditambahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan mengupdate data yang sudah ada ini. Saya akan mengupdate nama pegawai yaitu dengan sintaks create spasi prosedur spasi sp underscore update pegawai. Di bawahnya yaitu add id pegawai spasi varchar underscore add id pegawai spasi varchar dalam kurung 7 koma add nama pegawai spasi varchar dalam kurung 25 koma add umur spasi in koma add jabatan spasi varchar dalam kurung 25 koma add alamat spasi varchar dalam kurung 25 koma add gender spasi char dalam kurung 1. Lalu di bawahnya as bikin update pegawai set nama pegawai sama dengan add nama pegawai where id pegawai sama dengan add id pegawai titik koma n titik koma. Ya, di sini saya akan mengupdate di tabel pegawai, mengupdate nama pegawainya di
ID pegawai, DID pegawai. Lalu coba kita di-execute terlebih dahulu. Jika sudah, ini merupakan insertannya, atau untuk insertan jika data itu diubah. Exec sp_update pegawai spasi add nama pegawai sama dengan petik DIO petik add umur sama dengan 24, spasi add jabatan sama dengan OB, spasi add alamat sama dengan Tegal, add gender sama dengan L, spasi add ID pegawai sama dengan petik 1P014 petik titik koma. Lalu coba di-execute. Jika sudah berhasil, apakah data tersebut sudah berhasil di-input atau belum, kita coba untuk menampilkannya. Exec sp_tampil pegawai execute. Ya, nama tadi yang sebelumnya DYO sudah berubah menjadi DIO. Ya, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang function. Function sendiri yaitu merupakan fungsi yang berisi metode untuk memproses nilai dan mengubah nilai tersebut menjadi keluaran. Di sini saya akan mencontohkan untuk menghitung faktorial dan rumus sebagai berikut atau sintaks sebagai berikut. Yang pertama, kita ketikkan create spasi function spasi fn_faktorial spasi dalam kurung add bill spasi in. Lalu bawahnya yaitu returns spasi begin as begin declare spasi add i spasi int sama dengan 1, while spasi add bill lebih dari 1, begin set add i spasi sama dengan add bill bintang add i, set add bill sama dengan add bill min 1, and yang selanjutnya yaitu return add i, yang terakhir adalah n. Lalu kita coba execute. Jika sudah berhasil, selanjutnya adalah memasukkan perhitungannya, yaitu ketikan select spasi dpo titik fn_faktorial dalam kurung 4. Di sini yang dimaksud adalah nilai yang akan dihitungkan. Lalu kita execute. Hasilnya adalah 24 karena faktorial adalah bilangan kelipatan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Untuk poin ke-7, yaitu trigger dari database hotel, akan dipresentasikan oleh Ahmad Bahar. Untuk waktunya dipersilahkan. Trigger adalah blok TSQL yang disimpan dalam database dan akan diaktifasi ketika kita melakukan statement-statement SQL baik delete, update, atau insert pada sebuah tabel. Di sini saya contohkan menggunakan trigger pada tabel tamu dengan perintah after dengan penulisan
create trigger tr_tamu on tamu after insert as print data tamu berhasil ditambahkan go. Lalu execute dulu. Setelah perintah trigger sudah ditambahkan ke dalam tabel, maka selanjutnya yaitu melakukan insert ke dalam tabel tamu dengan penulisan insert into tamu values I1T146, Budi, Aji Barang, 084732497835, 0900, 0900. Lalu di execute dulu. Setelah di execute, maka akan tampil perintah trigger after insert dengan print tulisan bahwa data tamu berhasil ditambahkan. Yang kedua, menggunakan trigger pada tabel tamu dengan perintah after delete dengan penulisan create trigger gr_tamu on tamu after delete as print data tamu berhasil dihapus go. Lalu di execute dulu. Setelah trigger sudah ditambahkan ke dalam tabel, maka selanjutnya yaitu melakukan delete ke dalam tabel tamu dengan penulisan delete from tamu where id tamu sama dengan 1T945. Lalu execute. Setelah sudah di execute, maka akan tampil perintah trigger after delete dengan print tulisan data tamu berhasil dihapus. Yang ketiga, menggunakan trigger pada tabel tamu dengan perintah instead dengan penulisan create trigger fr_tamu on tamu instead of insert as print peringatan print data tamu tidak dapat ditambahkan go. Lalu execute dulu. Setelah perintah trigger sudah ditambahkan ke dalam tabel, maka selanjutnya yaitu melakukan insert ke dalam tabel tamu dengan penulisan insert into tabel tamu value 1T300, Alvin, Cilacap, 08780373505553, 13.00, 16.00. Terus di execute. Setelah di execute, maka akan tampil perintah trigger insert dengan print tulisan bahwa data tamu mengalami peringatan dan data tamu tidak dapat ditambahkan. Berikut presentasi tentang trigger. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kata ataupun penjelasan dalam presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.